Oh ya, silakan masuk. Permisi Pak, maaf gak waktunya. Ya, monggo nggak apa-apa. Duduk dulu, monggo. Ya. Ye, duduk dulu Mbak. Gimana? Ya nggak gimana sih Pak. Kemarin saya sempat udah bikin janji sama Bapak. Oke. Kemarin hari apa ya Pak ya? Beberapa hari yang lalu ya, janji dengan saya ya. Iya. Sebentar, maaf ya Mbak ya, saya sambung dulu. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Beberapa hari yang lalu saya coba carikan janjinya dulu ya Mbak ya. Iya. Oh, dengan Nak Ica ini. Iya. Betul. Iya, Oh, Pak. oke. Kemarin yang sempat buat janji dengan saya ya. Iya Pak. Betul. Oh iya, oke. Betul. Nah, gimana ini Nak? Apa kabar Nak Ica? Kabarnya sih alhamdulillah baik Pak. Baik. Oke, alhamdulillah, syukur kalau begitu. Iya. Nah, ini kok sepertinya lesu tuh. Ini habis pas istirahat toh ini. Iya. Barusan pelajaran apa toh ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan siapa tadi? Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Wah, muridnya Pak Yanto tadi. Iya. Oke. Nah, ini istirahat udah ke sini, udah Iya. makan siang belum? Kok langsung bablas ke Saya sini? tuh lesu karena belum makan Pak. Belum makan. Iya. Nah, piye mau makan dulu aja apa gimana? Tapi kalau makan dulu nanti keburu masuk Pak. Saya tuh pengen ngobrol sama Bapak Oh gitu, ya udah, nggak apa-apa. Oh, ini Bapak punya roti makan siang. Iya. Kalau mau turun, Belum. Tapi nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa dibawa aja nanti buat makan. Udah. Takutnya nanti Mas Mahfud di sini kan saya juga bingung nanti. Beneran Pak, Nggak apa-apa, ini kan dibawa ya. Makasih ya Pak ya. Nanti kalau sambung mau dimakan juga nggak apa-apa. Enggak, sini sudah aja. Ya, dimakan aja nggak apa-apa. Makasih banyak ya Pak ya. Bapak baik. Waduh, semua guru-guru baik di sini toh. Iya, betul. Nah, gimana ini, Nak Ica? Kemarin sudah membuat janji dengan Bapak, terus alhamdulillah bisa tercatat hari ini, Ya. dan sekarang sudah bertemu. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak ini dengan Kak Ica? Sebenarnya. Nak Ica, ya. gimana? Kak juga nggak apa-apa sih Pak. Oh, Karena iya. saya cuma panggilnya juga Kak. Saya nyaman kalau dipanggil Kak aja. Oke. Sebenarnya ada sih Pak, tapi kan ngobrol tapi masih agak ragu. Tapi agak ragu. Iya. Kamu takut sama Bapak? Apa gimana ini? Kok kamu sepertinya apa kurang nyaman dengan saya? Kalau takut itu enggak Pak, mungkin karena apa ya? Kan saya baru pertama kali kesini sendiri gitu loh Pak. Jadi kayak takut kalau salah-salah apa gimana itu. Oke. Kalau begitu, kalau boleh tahu nih sebelumnya, Ica itu pernah nggak sih ikut konseling? Belum pernah Pak. Belum. Sama sekali belum pernah. Oke, nah baik. Jadi hari ini kita bertemu bersama Nak Ica mengikuti konseling dengan saya, gitu ya? Iya. Oke. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu terkait konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu bersifat rahasia, Nak Ica. Dalam konseling ini saya memiliki kode etik dan saya sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan dari konseling saya sendiri, yaitu konselingnya Mbak Ica. Nah, jadi tidak perlu khawatir ketika nanti Nak Ica mau bercerita menyampaikan informasi pada saya tentang apapun, saya akan jaga kerahasiaannya. Jadi tidak perlu takut data-data rahasia ataupun cerita-cerita rahasia yang disampaikan oleh Nak Ica itu nanti bocor kemana-mana. Itu tidak akan terjadi dalam proses konseling ini. Berarti benar-benar aman ya Pak, terjamin rahasia Ica Wow, ya? tentu aman. Kan di sini juga hanya ada saya dan kamu. Saya di sini di ruangan saya ini juga tidak ada CCTV. Tapi
ini kan kaca, ini bisa dilihat di luar juga, tapi kan tidak bisa didengar. Ini kedap suara berarti Pak? Kedap suara kita muter aja gitu. Jadi aman terkait dengan rahasia. Baik Pak ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini nak Ica sudah yakin lanjut konseling? Udah, karena kan saya udah bikin janji juga Pak, masa enggak? Ini dari diskusi. Baik, nah sebelum kita lanjut lagi, izinkan saya menjelaskan bagaimana terkait dengan pelaksanaan dari konseling ini. Nah, konseling ini akan berjalan selama 45 sampai 50 menit pelaksanaan konselingnya. Jadi nanti silahkan Nak Ica juga bisa menyesuaikan apa saja yang ingin diceritakan pada saya dalam jangka waktu 45 sampai 50 menit itu. Tapi tidak perlu takut Nak Ica, karena 45 sampai 50 menit itu kalau Nak Ica merasa terlalu lama atau mungkin di pertengahan jalan Nak Ica tidak nyaman, bisa sampaikan kepada saya. Nanti kita bisa sesuaikan. Gitu ya. Baik Pak. Oke. Nah, asas kerahasiaan sudah, kemudian waktu pelaksanaan konseling sudah, dan nanti pertemuan konseling juga tidak hanya satu kali. Apabila diperlukan untuk pertemuan berikutnya, ini kita akan agendakan lagi, kita sepakati lagi. Gitu. Oh iya baik Pak. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Nggak ada Pak. Kalau ada. Sudah ya. Oke. Nah, ini semua juga kembali sebenarnya terkait waktu. Mungkin kamu mau tanya waktu tapi nggak enak. Istirahat kita kan ini cuma 20 menitan ya Nak ya. Oh iya Pak. Iya Ya Pak. kan? Saya lupa. Iya. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya kita mungkin bisa lakukan setelah selesai kelas saja. Supaya kamu juga tidak terganggu jam pelajarannya toh. Ya. Supaya kamu nggak ketinggalan nantinya waktu mendapatkan mata pelajaran di kelas gitu ya. Kita lakukan setelah kelas besok di pertemuan berikutnya. Di pertemuan kali ini nggak apa-apa, nanti aku tak bilang ke sini Pak Budi loh kamu. Iya. Nggak apa-apa, nanti tak sampaikan ke Pak Budi. Itu ya. Iya. Oke. Kemarin kan Nak Ica sudah buat janji kepada saya, katanya mau cerita. Nah, mau cerita apa sih Nak kalau disampaikan kepada saya? Sebenarnya ngomong cerita itu kayak banyak banget gitu loh Pak yang saya pikirin pengen saya ceritakan semua, tapi bingung saya tuh harus dari mana dulu gitu Pak. Oke, banyak ya ternyata ya yang mau disampaikan Nak Ica. Iya. Coba deh mungkin sekarang bisa apa ya? Kayak ceritakan dari hal yang paling mengganggu Ica dan membuat Ica itu tidak nyaman. Itu apa sih? Sebenarnya tuh saya tuh ada masalah di rumah sih Pak. Masalah seperti apa Nak? Apa ya, intinya kayak saya tuh kecewa sama yang saya. Kecewa? Ini boleh geser nggak sih Pak? Boleh. Nggak enak ini. Boleh. Kecewa gimana? Gimana ya? Jadi saya tuh kan ayah saya tuh nggak tinggal sama ayah saya gitu. Berarti ayahmu sibuk kerja? Iya, sibuk banget malah Pak. Dari kalau maaf ibu kamu? Saya sudah meninggal. Oh ya ampun, maaf Nak, bukan maksudnya Bapak mau mengingatkan kamu tentang ibu yang sudah tidak ada. Sebelumnya ya, kamu sekarang terus tinggal dengan siapa? Kalau saya sekarang sama tante. Sama tante? Iya. Oh, hanya dengan tante saja? Ya itu lah Pak. Pokoknya cuma berdua aja sama tante. Oke, jadi gini, tadi Ica bilang ayah itu sibuk kerja. Iya. Kemudian kalau boleh tahu nih, pekerjaan ayah Ica apa sih dan di mana? Kalau saya cuma tahunya ayah tuh kerja di Jakarta, tapi Jadi sebenarnya nggak tahu ayah saya tuh kerjanya apa gitu. Tapi katanya sih punya bisnis gitu. Jadi ya pokoknya ngurus bisnis itu di Jakarta, nggak pernah pulang. Oke, baik. Ternyata ayah Ica seorang bisnis ya di Iya. Jakarta, betul? Betul Pak. Nah, lalu mengapa Ica tidak ikut tinggal dengan ayah saja di Jakarta? Karena saya kayak udah lanjut kecewa sama ayah.
kecewa. Ya kecewa Pak. Saya kecewa tapi tuh bingung melampiaskannya gimana gitu Pak. Oke, kalau bingung melampiaskannya, biasanya nih kalau Nak Ica kecewa, biasanya dilampiaskan dengan apa? Apa yang dilakukan Nak Ica? Kalau boleh jujur ya, tapi Bapak jangan marahin saya. Oke, ya tenang saja, Bapak tidak akan menghakimimu di sini. Bapak di sini berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sejujurnya kalau saya lagi kayak marah kecewa banget itu, saya melampiaskannya dengan minum itu Pak, alkohol, Oke. mabuk gitu. Oke. Terus apa ya? Mabuk ini udah lama di lakukan oleh Nak Ica atau gimana? Setelah ibu saya meninggal sih, Oke, jadi baik. 3 tahun lah Pak. Baik, baik. Bapak bisa memahami apa yang Nak Ica lakukan, Nak Ica lampiaskan. Namun, apakah ada pelampiasan lainnya yang kamu lakukan? Kalau saya apa ya? Ya kalau udah kecewa banget gitu udah, kalau cuma marah, nangis saja. Iya, Jadi kamu memendam kekecewaanmu sendiri ya? ya bisa dibilang kayak gitu dipendam sendiri. Ya karena mungkin apa ya, papa saya pendam sendiri, jadi saya mungkin larinya ke alkohol itu tadi Pak. Karena mungkin sebenarnya saya malu sih Pak mau mengakui ini, kayak Gimana? saya itu dikit-dikit mecahin apa yang di kamar gitu kan, barang-barang dari pantoknya udah parah banget, mungkin kayak kemarin udah saya lempar, kan kayak saya tuh jengkel. Bahkan kamu juga melakukan hal-hal yang membanggakan diri itu kan? Ya kira-kira gitu Pak. Oke, oke. Apakah kalau boleh saya tahu, apakah ada seseorang yang bisa kamu ajak bercerita gitu mungkin? Menyampaikan perasaanmu kayak gitu. Ada apa Ica? Kenapa kok kayak sepertinya tuh berat gitu loh apa yang kamu ingin sampaikan? Kalau ada tuh pernah ada, cuman udah lama ini hilang. Hah? Menghilang? Hilang. Maksudnya bagaimana itu? Jadi saya tuh punya pacar, sempat punya pacar, cuman saya habis putus sama pacar saya itu Pak. Putus, kalau boleh saya tahu nih, emang apa sih yang membuat kamu itu apa ya putus dengan Pacar saya ini kan brengsek. brengsek? Oke, brengsek dalam artian? Iya, karena dia tukang selingkuh, kan brengsek. Oke, iya. Pak, Bapak bisa kasih suara nggak sih Pak, maaf kayak dia tuh bersih banget dulu. Oh, oke. Sorry ya, berarti kurang keras ya. Oke. Maaf ya Pak ya. Gak apa-apa. Jadi gini, nah, saya di sini turut prihatin dengan apa yang terjadi pada dirimu saat ini. Nah, setelah kamu putus dengan pacarmu, bagaimana kondisimu saat ini? Saya ya kesepian lah Pak, kayak nggak punya siapa-siapa rasanya gitu. Oke, baik. Bapak paham dan mengerti apa yang menjadi apa ya peristiwa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan ini. Jujur sangat wajar untuk kamu bisa apa ya melakukan hal-hal itu tadi. Namun apa ya? Mungkin bagi orang-orang sekitar hal itu menjadi aneh dan kamu saja juga berpandangan seperti itu. Iya. Benar? Iya benar Pak. Oke, baik. Nah, saya juga paham dan apa ya, apabila kamu sama merasakan hal seperti itu ya emang hal yang wajar seperti itu. Nah, lanjut ya, Iya. Ica. Jadi berdasarkan apa yang sudah kamu sampaikan tadi kepada saya, Ica bilang bahwasanya Ica terlanjur kecewa dengan ayah, yang dimana Ica itu ditinggal kerja di Jakarta gitu. Nah, kalau boleh tahu, Bapak bertanya, hal yang membuat Ica kecewa dengan ayah itu selain ditinggal kerja apa? Sebenarnya kalau ditinggal kerja mungkin kalau saya udah gede kayak bisa paham ya, karena cari uang Pak. Cuman yang benar bikin
Ica kecewa sakit hati banget itu pas mama saya kan sakit, terus akhirnya meninggal, tapi kayak ayah tuh nggak peduli, nggak datang loh Pak. Oke. Jadi kayak apa ya, dia tahu cari nafkah itu juga kewajiban ayah, cuman ini kan kondisinya nggak bisa nggak tahu Pak, pokoknya nggak tahu tuh ngurus apa di Jakarta sampai mama saya meninggal aja dia nggak pulang gitu. Oke, jadi kamu berpikir bahwasanya ayahmu itu tidak peduli dengan keluarga, ya? Gitu? Ya jelas lah Pak, ya apa ya kayak kehilangan seorang yang dicintai, kayak yang nggak bersedih, nggak pulang. Coba lihat ke orang lain kayak gitu, pasti dia apapun dia lagi ngelakuin apa di sana langsung pulang, gimana caranya? Kayak saya tuh agak lain, kayak gitu bisa disebut peduli ya. Oke, sadar. Ya, Bapak di sini mengerti apa yang Ica rasakan. Lalu apa ya? Apakah memang dari dulu Ica memang tidak dekat dengan ayah, atau mulai dari ibu Ica meninggal? Ya jelas lah Pak, sedari saya kecil hingga ibu saya meninggal tuh kayak yang saya selalu menghabiskan waktu dengan ibu, jadi kayak ayah tuh sibuknya dari saya kecil. Oke, baik, ya sudah. Maaf sebelumnya, Ica kan tadi menyampaikan bahwasanya ibu Ica maaf sudah meninggal. Kalau boleh tahu, terus apa ya? Bapak pengen tanya, ibu Ica itu meninggal waktu Ica umur berapa? Berarti 17. Oke, 17 ya. Iya. Waduh, ternyata sudah cukup lama juga, tidak terasa. Ya, itulah kira-kira. Oke, di awal kamu sudah menyampaikan bahwasanya kamu itu tinggal bersama tante ya, tadi ya. Nah, bagaimana kedekatanmu dengan tante kalau bisa tahu? Ya kalau ditanya tentang kedekatan sama tante, ya deket-deket aja. Kayak yang menurut saya tante ini apa ya? Ya selain tante juga sebagai perantara komunikasi saya sama ayah saya gitu Pak. Jadi kayak ayah saya tuh ngomong apa, intinya mau ngomong apa ke saya, tapi harus lewat tante saya. Jadi perantara komunikasi. Oke. Oh iya. Baik, Bapak bisa menangkap dan membayangkan ini apa situasi keluarga Ica saat ini. Itu seperti apa dan bagaimana. Nah, lalu sebenarnya nih, kalau Ica rasakan saat berada di rumah itu bagaimana? Perasaan-perasaan apa yang muncul pada saat Ica berada di rumah tante ini? Jujur apa ya kayak di rumah, namanya ada masalah, kayak papa mendem sendiri kayak jengkel aja di rumah, kayak saya pulang ke rumah tapi nggak menemukan rumah. Oke, tadi disampaikan jengkel gitu ya. Ya Pak. Mungkin bisa disampaikan jengkelnya itu seperti apa, selain kok mau jengkel di rumah tuh pasti? Apa ya Pak? Ya jengkelnya tuh sama ayah sih keminannya gitu. Kayak kenapa harus lewat tante? Padahal kan bisa ya ngomong langsung, enggak telepon, WhatsApp itu kan ada gitu. Kita punya nomornya gitu. Cuman nyatanya juga selalu lewat tante saya gitu. Jadi saya merasa kayak lah aku tuh nggak dibutuhin apa? Kenapa anaknya? Gitu. Jadi ya apakah dan ayah saya tuh peduli sama saya gitu loh. Ya saya bisa jengkel. Oke, baik, Bapak mengerti apa ya, Nak Ica yang dimana Nak Ica ini merasa jengkel karena tidak dapat berkomunikasi secara langsung oleh ayah, benar begitu bukan? Iya kayak nggak dianggap anak gitu rasanya. Kesal. Kesel pokoknya. Oke, lalu apakah masih ada perasaan lainnya Nak, yang mungkin Ica rasakan pada saat ini? Ya makasih lah Pak namanya Pak. Kalau boleh tahu, Ica merasakan apa itu? Kecewa sih Pak. Kecewa, oke. Nah, tadi kan disampaikan sempat mengatakan kecewa kepada saya. Kecewanya itu ditujukan pada ayah. Iya. Nah, karena ibu Ica meninggal, namun ayah Ica tidak bisa datang, gitu. Iya. Nah, apakah kecewaan lain yang apa ya yang dirasakan
yang ditujukan oleh ayah itu ada nggak sih selain itu? Ya salah satu penyebabnya itu ya yang paling utama ya, pas Bu Ica meninggal lagi nggak datang juga ya itu tadi Pak yang saya sampaikan tadi, kenapa nggak menghubungi saya langsung gitu loh, itu aja. Oke, saya bisa merasakan kekesalanmu. Selain ayahmu ini, apakah orang lain yang apa ya, yang ada di sekitarmu ada yang membuat kamu juga kecewa selain ayah? Selain ayah mungkin kayak yang saya sampaikan tadi, pacar mungkin ya, karena kan apa ya, kayak kecewa aja, aku butuh dia, dianya begitu, dia jadi mantannya udah gak berguna. Oke, tadi kan kamu menyampaikan bahwasanya benar ya, pacarmu itu tadi selingkuh. Iya. Oke, nah baik, Bapak mengerti saat ini bagaimana kekecewaanmu terhadap mantanmu, ayahmu. Nah, yang terutama ini mantan ini. Lalu kalau boleh saya tahu dan saya boleh bertanya, apakah tante kamu juga apa ya, seperti ambil andil lah ya dalam membuatmu kecewa? Kalau tante itu sebenarnya enggak sih Pak, justru tante itu malah apa ya, membantu saya, itu mungkin bisa dibilang bisa membantu saya. Membantu. Iya. Oke. Baik. Nah, apa namanya, syukur kalau berarti kamu tuh punya orang lain yang bisa kamu jadikan tempat untuk ya setidaknya sedikit bersandar lah ya. Gitu. Baik. Coba saya akan merangkum apa yang sudah kamu ceritakan kepada saya. Jadi Ica merasa kesal, kecewa, kemudian jengkel kepada ayah karena Ica tidak bisa merasakan apa ya, sentuhan dari ayah dan tidak memperdulikan Ica gitu ya. Lalu juga didukung fakta bahwasanya ayah Ica ini tidak datang saat ibu Ica meninggal. Oke, dan juga tidak pernah datang atau menghubungi Ica secara langsung, bahkan hanya dititipkan oleh tante gitu. Saat Ica terpuruk dan membutuhkan teman, Ica malah menemui bahasanya atau mempergoki pacar Ica yang sedang selingkuh dengan wanita lain. Iya. Dan membuat Ica sangat kecewa dan semakin bertambah sehingga mengakibatkan Ica merasa frustasi. Iya. Dengan melempar barang-barang di kamar, kemudian minum-minuman beralkohol, begitu. Namun kabar baiknya dari Ica memiliki tante yang apa ya, bisa dijadikan sebagai tempat bersandar sementara. Apakah benar seperti itu yang saya tangkap? Ya, intinya ya kayak gitu Pak, masalah yang ada Ica alami saat ini. Oke, baik. Karena Bapak melihat banyak perasaan negatif yang terpendam dalam diri kamu, kamu belum bisa melampiaskan dengan baik apa perasaan-perasaan negatif yang kamu alami ini. Nah, kira-kira Bapak pengen tahu nih, kalau bisa menyampaikan secara langsung, Ica pengen ngomong sama siapa sih? Ica pengen ngomong ayah Ica atau mana Ica? Ayah sih. Ayah ya. Baik, berarti hal yang paling mengganjal dan ingin Ica ungkapkan adalah kepada ayah Ica, bukan benar seperti itu? Ya, betul Pak. Oke, baik. Kalau begitu, Ica bersedia berbicara dengan ayah? Jelas dengan ayah. Nah, ayah saya ada di sini. Benar. Nah, baik. Jadi begini, Kak Ica. Nah, walaupun ayah Ica itu tidak ada di sini dan mungkin Bapak juga tidak bisa mendatangkan ayah Ica ke sini, tapi Ica bisa melampiaskan dengan satu teknik konseling yang akan saya berikan kepada Ica. Nah, teknik konseling ini bernama kursi kosong. Kursi kosong, apakah tahu? Mungkin aku pernah mendengar? Belum. Baik, saya izin menjelaskan ya terkait dengan kursi kosong. Jadi kursi kosong itu adalah sebuah teknik konseling yang dilakukan oleh konseli untuk bisa mengimajinasikan
seseorang ataupun hal yang menjadi beban pikiran dia dan dia ingin sampaikan tapi belum bisa tersampaikan secara langsung, itu bisa kita lakukan dengan sebuah teknik bernama teknik kursi kosong. Begitu. Jadi nanti Nak Ica bisa membayangkan ayah Nak Ica berduduk di depan Nak Ica, berbicara dengan Nak Ica, kemudian menyampaikan apa yang menjadi unek-unek Nak Ica pada kursi kosong tersebut. Begitu. Terus, nah sekarang ini tinggal kembali ke Nak Ica aja. Apakah Nak Ica bersedia? Bersedia ya. Oke, kalau bersedia, nanti saya akan siapkan sebuah kursi kosong yang dapat dipakai oleh Nak Ica. Gitu. Nanti kursinya pakai ini aja. Nanti Nak Ica duduk di sini menghadap ke sana. Nanti kursinya saya letakkan di sini. Begitu. Bisa? Oke, nanti saya tetap dampingi tapi jauh supaya Nak Ica. Oke, saya duduk ini berdiri dulu ya. Di sini nyaman? Boleh. Ini saya letakkan di sini. Silakan Nak Ica. Saya nanti duduk di sini kok. Jadi nggak usah takut. Jadi silakan bayangkan Nak Ica duduk dengan santai, ngobrol dengan ayah, menyampaikan unek-unek Ica kepada ayah Ica, dan bayangkan kursi ini benar-benar ada ayah Ica yang sedang duduk. Lalu sekarang silahkan Ica menyampaikan pikiran dan perasaan Ica selama ini yang Ica pendam. Oke, apakah sudah siap? Pak, saya bertanya dulu nggak? Boleh. Kan saya tuh nggak pernah ngomong sama ayah, cuman mengandaikan ini ayah tuh kan saya juga takut menatap matanya. Iya. Jadi kalau mungkin pandangan saya kemana-mana gitu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Yang penting Nak Ica bisa relax, bisa santai, bisa apa yang memikirkan apa yang mau disampaikan. Gitu. Ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan. Sebentar Pak, kok sulit ya? Oke, baik. Mungkin karena saking banyaknya yang ingin disampaikan ini oleh Nak Ica. Tidak apa-apa Nak Ica, jangan jangan terlalu tegang, tetap tenang. Coba Nak Ica relax dulu. Sekarang ambil posisi duduk yang tenang. Sudah? Ya. Coba tarik nafas. 2, tarik nafas. 2. Oke, sudah. Sekali lagi deh, tarik nafas. 2, hembuskan. Oke. Nah, saya harap lebih baik dan bisa membuat Nak Ica lebih nyaman. Tuh. Oke, baik Pak. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita mulai ya. Coba sampaikan apa yang menjadi pikiran Nak Ica dan menjadi perasaan Nak Ica tidak enak. Silahkan disampaikan dengan lantang, tidak apa-apa. Ya. Kenapa ya kayak hal ini tuh terjadi sama hidup Ica? Kayak Ica ini butuh ayah tapi ayah ninggalin Ica. Saat Ica juga masih kecil, terus Ica dulu juga belum paham apa-apa, ditinggal ayah. Ya ayah alasannya kayak mau memperbaiki ekonomi keluarga, terus membangun bisnis di Jakarta, dan tapi kok ya ayah juga nggak pernah balik ke rumah gitu. Jujur Ica tuh rasanya banyak berharap sebenarnya sih. Kadang Ica tuh nunggu ayah. Aduh nangis juga. Ya tenang dulu, tenang dulu. Tarik nafas. Kayak ayah tuh Ica tuh nunggu ayah buat pulang tuh di rumah. Cuman dulu pas ibu masih ada juga Ica juga kayak berharap ayah kapan ya pulang biar aku sama ibu bisa ketemu ayah, kayak ngerasain keluarga yang lengkap gitu. Tapi ayah juga nggak pulang sampai ibu meninggal. Kalau Ica lihat teman-teman Ica itu kayak semua ayahnya tuh kasih perhatian penuh sama anak-anaknya, kayak jemput ke sekolah
lihat diri Ica ini kayak apa ya, nggak kayak yang Ica bayangin gitu. Ica yang merasa sendiri juga, tinggalnya malah sama tante. Kayak tante kan dia nggak punya apa ya, tanggung jawab gitu untuk mengurus keponakannya gitu. Jadi kayak Ica tuh merasa jadi beban buat tante gitu ya. Baik, apakah ada lagi Nak Ica yang mau disampaikan? Apa ya, mungkin Nak Ica masih ingin menyampaikan apa gitu, boleh disampaikan. Boleh, kalau mau teriak juga teriak, nggak apa-apa. Kalau mau lebih keras juga nggak apa-apa. Sejujurnya ya Ica tuh kayak kecewa banget, kecewa yang kayak nggak bisa ditoleransi gitu kecewanya sama ayah. Kayak kenapa pas ibu itu meninggal kayak ayah tuh nggak pulang tuh kenapa. Kan saat itu juga ibu sakit, ayah tuh kan harusnya ada, ibu tuh butuh dukungan dari kita sebagai keluarga, tapi yang ada cuma aku di sini, cuman ayah harusnya kan ada di sini gitu sebagai suami. Tapi kok ya ayah tuh nggak pulang, nggak bisa nemenin ibu saat sampai nafas terakhirnya ibu gitu. Ya Ica tuh kayak kecewa banget, kecewa, marah, sedih, kayak yang pokoknya perasaan yang wah nggak enak banget campur aduk jadi satu. Ica jadi bingung gitu, kayak apa ya, Ica tuh mau nyampein perasaan Ica, dan Ica tuh gak sampai bingung, kewalahan, malah yang perasaan yang gimana dulu gitu loh. Oke, Nak Ica tenang dulu. Apabila Nak Ica membutuhkan waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nggak usah deh Pak, sekalian gitu. Oke, bagus. Bapak suka dengan semangatmu. Coba silahkan bisa dilanjut. Apa yang ingin disampaikan silahkan dilanjutkan. Jujur ya ayah, kayak dari dulu Ica tuh pengen banget ketemu ayah, spend time waktu sama ayah gitu. Sempet Ica tuh kepikiran ada rencana pengen nyusul ayah ke Jakarta, kayak biar Ica juga bisa sama ayah, bisa kuliah juga sama ayah, kuliah tapi bareng ayah gitu loh di sana. Tapi kayak rencana ya cuman ya Ica juga udah pernah ngomong kan lewat tante, Ica pengen di Jakarta, ayah juga tahu, tapi kan ayah juga melarang Ica. Ayah bilang Ica udah di Jogja aja sekolahnya, kuliahnya, cuman ya wacana ya jadi wacana gitu ya gitu. Ada lagi? Apa ya mungkin pada intinya aja kayak aku tuh cuman butuh ayah, aku pengen ayah tuh pulang kembali ke sini gitu loh. Kita kayak sama-sama jadi keluarga, walaupun nggak bisa dibilang keluarga yang utuh, cuman yang aku butuh itu cuman ayah. Karena aku tahu ayah juga pasti kesepian di sana, aku juga kesepian. Harusnya kan kita bisa saling melengkapi sebagai keluarga. Tapi aku nggak ada tempat cerita di sini, juga udah terlanjur kayak jiwa aku mungkin berantakan juga. Aku sering melempar barang-barang yang aku punya ke yang ya asal ayah tahu aja gitu. Aku juga sampai mabuk-mabukan gitu. Sama temen cowok-cowok aku dari malam sampai pagi. Jujur kayak hidup Ica tuh udah berantakan gitu, nggak tahu Ica tuh harus memperbaikinya dari mana, Ica harus kemana lagi, nggak tahu arahnya. Kayak mungkin kemarin Ica punya pacar yang harusnya bisa Ica jadikan apa ya, tempat untuk bersandar. Pas Ica lagi butuh-butuhnya malah selingkuh, ninggalin Ica. Kayak yang jujur sekarang Ica tuh kalau dikatain hancur ya hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Oke, apakah masih ada lagi? Udah Pak, udah keluarin semua unek-unek saya. Baik, kalau begitu Nak Ica hebat dan keren, bisa menyampaikan dengan jelas apa yang menjadi unek-unek Nak Ica, apa yang menjadi pikiran negatif Nak Ica dan perasaan-perasaan serta keinginan-keinginan dari Nak Ica sendiri. Sekarang kalau saya boleh tahu, apakah ada yang dirasakan mungkin apa ya, lebih lega mungkin atau bagaimana?
bisa disampaikan? Jujur lega ya Pak, kayak akhirnya kesempatan ini tuh datang walaupun nggak ada ya saya di real life gitu ya, seneng aja kayak apa ya, nggak bisa saya keluarin yang saya pendem bertahun-tahun itu bisa saya keluarin gitu melalui bantuan Bapak gitu. Syukur alhamdulillah saya bisa juga lega mendengarkan apa yang Nak Ica sampaikan. Lalu bagaimana dengan perasaan Nak Ica, apakah masih ada yang mengganjal? Mungkin hal-hal apa yang mungkin masih mengganjal mungkin bagi Ica? Perasaannya yang pasti lega ya Pak, seperti yang barusan saya sampaikan. Mungkin kalau mengganjal ya karena masih ada harapan aja, kayak apa ya, Ica tuh pengen banget pulang, tapi kan itu bukan sesuatu yang bisa Ica kontrol gitu Pak. Jadi ya mungkin yang mengganjal itu saja sih Pak. Baik, saya juga lega apa yang Nak Ica sampaikan juga. Saya harap ada kemajuan dari dirimu sendiri. Kamu sekarang bisa apa ya, ingin meluapkan emosinya, bisa disampaikan di sekarang. Itu lalu saat ini apa yang ingin Ica lakukan? Saya juga senang sih Pak, jujur kayak akhirnya gitu. Cuman apa ya, sekarang kalau di pikiran saya mungkin saya harus banget menjalani hidup saya itu dengan sebaik-baiknya gitu loh Pak. Kayak aku tuh apa-apa harus bisa sendiri, aku harus ya mengandalkan diriku sendiri gitu. Mungkin juga saya harus rajin belajar, kan mungkin kan apa ya, kemarin saya udah melewati batas nakalnya gitu, jadi saya harus belajar ya, syukur-syukur saya udah ranking 1 gitu, biar ibu saya di surga juga senang lihatnya. Dan mungkin kalau iya seumpama ayah saya pulang, dia tahu saya ranking 1 pastinya kan harusnya bangga gitu Pak. Wah, tujuan yang sangat baik dan rencana yang sangat bagus menurut saya. Pokoknya kamu harus semangat, kamu bisa pasti menggapai apa yang kamu inginkan tadi. Nah, sekarang kamu bisa kembali lagi. Saya posnya bisa selesai dulu ya. Oke, mungkin bentuknya agak disiramkan supaya kita ngobrol juga enak. Baik, kalau begitu mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan oleh Ica kepada saya. Hal lain mungkin banyak terima kasih sih Pak, karena melalui konseling ini ada kesempatan gitu buat saya akhirnya gitu mengungkapkan unek-unek saya pada ayah saya gitulah dengan Bapak. Sangat berterima kasih. Oke, berarti sudah tidak ada ya hal yang ingin disampaikan kepada saya secara langsung. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau kamu sampaikan kepada saya juga, dan waktu ini sudah hampir habis, ternyata tidak terasa 45-50 menit ini sudah berlangsung. Iya. Maka jadi kita akhiri dengan konseling kita hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri, Bapak akan merangkum kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal. Nah, Ica merasa bahwa ayah Ica tidak peduli, kemudian keluarga Ica juga tidak peduli, dan karena hal tersebut Ica menjadi merasa sedih, merasa marah, merasa jengkel, dan akhirnya Ica bisa sampai-sampai frustasi seperti itu. Lalu melampiaskannya dengan bersama teman-teman, kemudian melempar barang di kamar dan sebagainya. Kekecewaan Ica ini juga bertambah karena pacar Ica yang selingkuh. Namun pada konseling kali ini Ica fokus membahas masalah dengan ayahnya. Dan kita sudah melakukan teknik konseling kursi kosong atau empty chair. Nah, saya harap alhamdulillahnya berjalan dengan efektif, membuat Ica lebih lega dan bisa dengan leluasa Ica menyampaikan unek-unek Ica. Ica juga bisa sudah siap memiliki keputusan dan pandangan baru terhadap hidup Ica, yaitu Ica ingin merencanakan supaya menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu ya Ica, benar? Betul Bapak. Oke.
Apakah ada yang ingin Nak Ica tanyakan sebelum kita mengakhiri konseling ini? Enggak sih Pak, enggak ada, sudah. Sudah tidak ada? Yakin? Iya, Lega? kan lihat dari perawatannya saya Pak. Baik, konseling hari ini sudah sampai di sini saja dulu. Bapak yakin Nak Ica bisa berproses, Nak Ica bisa melalui semua apa yang dalam kehidupan Nak Ica. Terbukti Nak Ica sampai sekarang masih bisa bertahan loh. Hebat nggak sih? Itu pasti hebat sekali. Bapak bangga dengan Nak Ica bisa bertahan sampai saat ini. Jika Nak Ica masih ingin ngobrol dengan Bapak, mungkin Nak Ica bisa menjadwalkan seperti kemarin. Sampaikan saja dengan saya melalui WhatsApp. Nomor Bapak masih disimpan kan? Masih dong Pak. Baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita lanjut di kemudian hari ya. Ya, baik Pak. Saya tunggu progres baiknya, laporan baiknya. Semoga nanti Nak Ica kembali ke sini dengan progres yang lebih baik. Oke, sudah? Sekarang langsung masuk kelas lagi karena masih ada pelajaran. Jangan lupa rotinya dibawa pulang. Oh iya. Dimakan nanti sebelum masuk kelas, nggak apa-apa. Makasih banyak Ya. Pak. Makasih Pak. Ya, hati-hati ya.